Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Zikri asal Malaysia. Ya. Saya telah berpisah dengan istri. Bolehkah saya puasa sunnah nazar untuk hajat agar mantan istri kembali semula kepada saya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan persoalan kualitas hubungan ya, hubungan sosial, yaitu silaturahim antar mantan istri, mantan suami. Kan begitu, ya kan? Kalau suami masih menaruh harapan kepada mantan istrinya, berarti kan jangan memutus silaturahim. Iya, kan ya komunikasi, ya. Kalau ada masalah di antara dua orang muslim, apalagi ini suami istri, ya sampai 3 hari itu tidak bagus, tidak akur, apalagi ini sudah lama ya sampai berpisah, ya. Tapi bagus itu ada pikiran, oh mau kembali karena mungkin memikirkan anak atau apapun kan, bagus itu. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang lebih baik di antara suami istri ini yang mengambil inisiatif untuk menghubungi, ya nyambungkan lagi gitu kan. Apakah dengan bahasa, dengan titip salam kepada temennya kan begitu, dengan berkirim hadiah pada event-event. Oh ini tanya atau perlu punya catatan. Suami ini, mantan suami itu hari lahirnya kapan? Ya kan? Atau tanggal-tanggal yang istimewa karena ada prestasi di situ atau apa begitu. Kapan? Nah, jangan lewatkan itu. Pas ya mau masuk atau ketemu tanggal itu, siapkan ya hadiah ringan, ya. Ya, tentu saja dengan kata-kata yang baik. Begitu, ya kan? Nah, insya Allah dengan cara begitu, mulai terus begitu, insya Allah sebab hati manusia itu ya akan luluh dengan ya kelembutan, apalagi dengan hadiah seperti itu. Makanya Rasul bersabda, tahadau tahabu, saling berhadiahlah kalian, kirim hadiah, souvenir atau apa namanya, niscaya kalian akan saling mencintai, menyenangi, ya. Yadhhab al-ghillu ankum kan. Maka ganjalan ketidaknyamanan satu sama lain akan hilang begitu dengan tahabu tahadu itu tadi, saling mengirim hadiah dan menyampaikan salam begitu, insya Allah. Jadi tidak perlu nazar, lakukan saja. Kalau nazar itu kan baru komitmen ya seseorang dengan Allah. Saya bernazar ya Allah mau, enggak, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, ya kan, laksanakan. Lalu berdoa tentu saja setiap waktu sholat dan lain-lain agar Allah melembutkan mantan istrinya. Ya banyak-banyaklah qiyamul lail kan begitu ya. Banyak-banyaklah qiyamul lail insyaallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Iqbal asal Jerman. Bagaimana hukumnya bila wanita menggambar alis tapi hanya tetap kelihatan natural? Jadi sekedar sedikit mengisi bagian yang jarang. Yang kedua, bagaimana hukumnya bila wanita memakai lipstik tapi warna natural seperti warna bibir yang membuat bibir kelihatan segar tidak pucat. Semua itu dipakai ketika keluar rumah. Ya, suami istri itu kan hunna libasun lakum wa antum libasul lahunna. Gitu ya. Para istri itu adalah pakaian bagi para suami. Suami juga pakaian bagi para istri. Fungsi pakaian itu dua. Pertama, satrul aurah, menutupi aurat. Ya, berarti istri harus menutupi aurat dirinya dan aurat suaminya. Jadi hal-hal yang kurang, aib ya dari suaminya, urusan rumah lah, jangan keluar. Begitu ya kan. Jadi jangan keluar. Oh, suami saya ini gini. Itu jangan itu. Itu kan aurat, ya kan. Setiap orang ada kekurangannya pasti, ya kan. Apalagi yang merupakan rahasia berdua. Oh, itu haram untuk ya keluar. Kan begitu ya. Kalau sekarang di medsos itu enggak ada rahasia karena tidak ada medsos Islami, ya kan. Lebih banyak itu kan ya berpotensi
ya dosa dan maksiat, ya kan. Harus selektif sekali, ya. Pertama, satrul aurah. Yang kedua adalah zina, hiasan. Jadi hiasan bagi istri agar tentu menarik bagi suaminya. Ketika suaminya di rumah, iya kan, lebih-lebih kan. Ya tentu sebagai makhluk sosial tidak selalu di rumah, ya kan. Apalagi suaminya ada pekerjaan, ya toh, ya sebagai pejabat mungkin kan, sebagai pengurus apa, iya kan, ada namanya riungan atau apa, ya istri dibawa, ya tentu ada di situ bagaimana harga diri suami itu dijaga begitu. Sebab kalau ya tidak dijaga marwah atau harga diri suami, ya mungkin ya di masyarakat yang kurang bagus akhlaknya akan jadi omongan kan, gunjingan, ya itu kan tidak bagus, ya kan. Jadi kalau berhias itu untuk keperluan itu bagus, itu ya kan, halal, ya kan. Tapi kalau lebih dari itu ya supaya ada pihak lain yang tertarik, itu ya. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan sesuatu itu tergantung niatnya. Ini untuk apa? Oh, ini karena kalau dibiarkan nggak bagus. Ya mungkin suami juga melihatnya jadi agak kurang mantap lah ya. Ya di apa tutup. Boleh itu kan. Iya. Iya, tapi jangan berlebih sampai wah, ibu sebulan itu Masya Allah, kan enggak lah, kita yang ma'ruf saja. Yang ma'ruf itu yang wajar saja, ya. Walaupun dia itu adalah istrinya pejabat, ya Islam tidak senang dengan ya berlebih-lebihan. Supaya nampak, iya. Nah, jadi untuk standar yang wajar itu boleh, insya Allah. Ya termasuk apa kalau sekarang kan gigi itu kan dirapihin, ya. Kalau suaminya senang dengan itu lakukan, iya kan. Mungkin kalau orang ya giginya recot, tidak bagus, apalagi ompong, ya itu kan kurang, ya kan. Ya itu boleh itu. Jadi at-tazayyun, sebab tadi hunna libas itu dua apa namanya fungsinya, satrul aurat, yang kedua az-zina. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Hasima asal Pangkalan. Apakah hukumnya kita melamar kerja dengan cara kalau kita lulus atau sudah keluar SK, kita membayar kepada orang yang menguruskan, seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan janji terucap atau tertulis, nah ini ya, dalam undang-undang tentang anti korupsi itu bahaya itu. Sebab termasuk ya korupsi itu bukan betul-betul dia mengambil uang. Iya, menjanjikan, ya kan? Iya, dengan bahasa atau apapun, ya kan? Untuk dan iya itu kan, apalagi tergantung ini kalau hubungannya dengan pejabat, artinya yang punya posisi kewenangan di satu tempat, itu termasuk gratifikasi namanya. Gratifikasi itu adalah pintu yang paling awal untuk masuk atau terpapar korupsi, ya. Nah, tentu kalau begitu aturan ya, undang-undang yang ada, nah dan prosedur undang-undang itu benar karena hasil musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat kan, dibentuk dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jadi prosedural benar, syuro, ya kan. Lalu substansi benar karena untuk tentu saja menepis ya eksploitasi orang, ya kan. Kan biasanya ada eksploitasi itu kan, ya. Kalau memang dibuka pendaftaran, bukalah ya secara objektif. Tentu siapa yang memenuhi standar kelulusan ya diluluskan, gitu ya. Kalau tidak ya berarti kan ya ditunda kelulusannya. Tapi kalau tadi kasakusuk ada itu, nah kalau ketemu itu termasuk gratifikasi
Ya, walaupun belum ditransfer ya kan, baru omong-omong saja, mungkin omongnya dengan sopirnya, dengan pembantunya pihak, tapi ya sumbernya dari yang bersangkutan, nah, kena juga kan begitu. Jadi janganlah kita masuk ke wilayah yang berisiko, ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Soleh asal Bandung yang menanyakan, bagaimana hukumnya menggugurkan kandungan dengan alasan trauma? Pernah terjadi kegagalan. Anak lahir dalam keadaan wafat sejak dalam kandungan. Ya, anak itu pertama rezeki ya. Yang kedua amanat. Rezeki, setiap suami istri itu mengharapkan agar buah cinta kasihnya itu tentu Allah karuniakan sehat, sebab nanti ada pelanjut ya kan. Ya, kalau ada harta sedikit yang melanjutkan, mewarisi, kalau ada lembaga pendidikan atau apapun kan begitu ya. Semua kan begitu. Bahkan satu kegembiraan kalau seseorang itu sudah ada tanda-tanda insya Allah membuahkan. Itu kan satu kegembiraan. Ya, itu fitrah. Berarti kan kalau menggugurkan itu arah yang berlawanan itu kan. Nah, memang rezeki itu ada kalanya, tidak terlalu mulus, tidak terlalu lancar, tidak terlalu mudah. Ya, ya sebagaimana ketemu antara suami istri di pelaminan itu kan kadang-kadang tidak terlalu lancar, tidak terlalu mulus. Namanya rezeki, harus ada usaha kan begitu. Nah, untuk anak juga tentu ya ada bahkan yang mungkin diuji kesabarannya. Ya, sebulan belum, 2 bulan, 6 bulan belum juga kan, ya sabar ya kan. Karena yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai setahun dia terus saja. Ya, dulu di masa para nabi juga ada nabi yang sudah demikian tua begitu puluhan tahun ya belum dikaruniai, tapi ya Nabi Zakaria ya tidak putus asa. Ya, maka dalam sholat malamnya itulah ya rintihan Nabi Zakaria kan. Akhirnya Allah kabulkan kan dalam ya umur yang sudah lanjut, istrinya juga kaget, ini kan ya Allah kan Maha Kuasa kan begitu. Jadi itu jadi cara-cara atau sifat-sifat putus asa, apalagi mengorbankan, membunuh. Itu kalau menggugurkan dan sudah ada pembuahan, itu berarti membunuh. Itu haram, tidak boleh, ya kan. Iya, kalau belum membuahkan, itu tergantung niat. Kalau niatnya ya tidak bagus, ya bisa haram juga karena niatnya kan. Tapi belum termasuk al-wa'du, ya membunuh. Tapi kalau sudah ya datang ke dokter, oh ini sudah positif, udah ini kan, begitu. Kan mau ya, tinggal rajin saja, tentu saja dokter kandungannya minta lebih intens ya kan, dan seterusnya. Iya, sampaikan ke orang tua, ke keluarga besar, ya bantulah ini biar jabang bayi itu bisa dirawat dan sehat. Tentu ada biaya lebih, ya namanya perjuangan ya kan, begitu. Sekarang tentu Kementerian Sosial juga ada itu programnya yang PKH itu kan, termasuk yang bisa diajukan untuk tentu program Keluarga Harapan. Keluarga Harapan kan termasuk anak dan keturunannya itu ya sehat dan tentu saja maju bersekolah kan begitu. Jadi tidak benar itu rencana menggugurkan itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Fauzi yang menanyakan, kemana jatuhnya harta warisan anak yatim sementara ibunya sudah meninggal? Sudah menikah lagi pun meninggal. Yang meninggal itu siapa? Anak yatim. Anak yatim meninggal. Begitu? Iya, ada ibunya udah menikah lagi. Meninggal dan punya harta. Kan begitu ya? Hartanya dari mana? Itu mungkin warisan dari ayahnya, mungkin hadiah-hadiah mungkin kan? Iya, pokoknya si A yatim
punya harta lalu meninggal, ya. Lalu pertanyaannya untuk tentu siapa ahli waris dari si yatim yang meninggal itu? Ke atas ada bapak? Enggak ada. Ada ibu? Ada. Tulis ibu. Lalu ke bawah ada anak, ya kan, anak yatim belum, ya kan. Ke samping ada saudara, kakak, adik. Nah itu saja rumusnya. Nah, setelah diinventarisasi, oh ini hanya ibu saja kan, kakak adik juga tidak ada, ya kan begitu. Berarti kalau ibu tanpa bersama anak dan saudara itu kan dapatnya berapa? Ya, fali ummihi as-sulus. Sepertiga tuh. Iya kan? Tapi tidak mengambil semua harta. Nah, kalau ada yang lain jadi as-sudus, 1/6. Gitu. Nah, kalau tidak ada yang lain, ya tidak diambil semua oleh ibu, enggak. As-sulus. Nah, 1/3. Jadi yang 2/3-nya kemana? Ya mungkin ada, tadi saudara, ahli warisnya hanya ibu saja ya. Nah, jadi ada aslan sesuai dengan asal masalah, ya kembali diserahkan ke ibu tuh sekian. Masih ada sisa kan? Kan 3/3. Iya, itu dengan metode rod dikembalikan lagi ke ibu. Iya, iya kan? Ya bisa juga sebelum dibagi itu ada ini untuk apa? Apakah ada hak-hak yang terkait dengan warisan, yaitu utang, wasiat, ya kan. Nah itu. Oh, sudah dibayarkan dulu itu. Lalu ada juga zawil arham, saudara-saudara famili. Ya, walaupun bukan ahli waris tapi masih ya kerabat lah. Ya, tanya kepada ahli waris, sama ini ibu, ini kan paman atau apa dan seterusnya, ya memang bukan ahli waris, tapi kan saudara kita, apalagi situasi sekarang begini kan begitu. Ya dibagilah, farzuquhum minhu, kasih berapa? Ya misalnya sekian persen, udah kasih dulu, lalu sisanya diserahkan ke ahli waris. Kalau ahli warisnya cuma ibu, ya berikan haknya yaitu 1/3, masih ada, ya toh harta anak itu adalah harta orang tua kan begitu ya. Ya serahkan juga dengan mardud. Nah, sisa dikembalikan, mengembalikan sisa. Jadi ada teori rod dan aul kan dalam metode pembagian warisan itu. Kalau aul memperbesar angka penyebut ya. Kalau rod ya mengembalikan, ya kembali ke situ. Ini dengan cara rod bisa ibu bisa ya diserahkan sepenuhnya ke ibu karena memang harta anak itu adalah harta orang tua. Begitu dalam hadis kan. Sudah, ya. Toh nanti apabila ibu wafat ya akan tentu saja diserahkan ke anak sebagai ahli waris. Tapi kalau ibu ada pendapat, ibu mau ya biar enak lah, nggak enak apa ngikut anak kan begitu kan, ibu juga ada perasaan itu ingin mandiri ya kan, biarlah ya ibu punya rumah kecil atau apa, ya tidak meneruskan rumah bapakmu, bisa saja kan begitu. Jadi itu dulu diselesaikan, lalu mungkin ya ibu mau belajar dagang lah begitu atau apa ya kan. Nah hal-hal yang demikian ya ditutupi dulu baru ya kan, jadi bisa diambil dari porsi ahli waris yang belum dibagikan tadi kan, baru 1/3 tuh kan, berarti masih ada kan yang akan dirodkan, dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Fadlan asal Karawang. Ya. Bagaimana dengan pemimpin Muslim yang mengizinkan berdirinya rumah ibadah agama lain di daerahnya? Apa hukumnya? Ya, tentu ini kemaslahatan toleransi ya dengan penganut agama yang lain. Ya, kemaslahatan toleransi itu diperintahkan dalam Islam kan. Lakum dinukum waliyadin itu kan termasuk
lakum dinukum waliyadin, ya kesempatan untuk praktek ibadat. Ya kan nggak aci lakum dinukum waliyadin, tapi kalian tidak boleh ya beribadat. Ya gimana? Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itu Al-Qur'an kan. Iya, kan asalnya orang-orang Quraisy itu membujuk lah. Ya untuk kebersamaan gini gimana? Toleransi. Nah itu toleransi yang salah. Gimana kalau sepekan lah, sepekan kami ikut ya, agamamu, cara ibadatmu, ya kan enak kan. Minggu berikutnya kamu dan pengikutmu ikut ya ke cara ibadah kami. Turunlah ayat itu. Dalam masalah ibadah itu enggak ada ya salah, itu toleransi yang begitu itu justru toleransinya kalian punya agama eksis ya kan, punya hak untuk beribadat ya, walaupun kami tidak setuju, kami tidak akan mengganggu, itulah toleransi. Jadi ya memberikan kelonggaran. Bahkan Rasulullah SAW pernah membantu rombongan Nasoro Najron ya datang ke Madinah ya bertamu ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, persiapkan, coba mereka mau barangkali kebaktian atau apa. Nah, Rasul sampai mengarahkan seperti itu. Tentu bukan hanya tempat, waktu, mungkin juga ada minum atau apa ya kan, datang dari jauh ya kan. Nah, itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW dalam bab hubungan yang tolerans dengan umat agama yang lain. Begitu ya. Jadi kalau mau mendirikan tempat ibadat asal sesuai dengan prosedur regulasi yang ada. Nah itu karena kita sebagai masyarakat hukum ya kan. Ya tentu ada pemerintah di sini kan. Ya lapor dulu ke pemerintah. Pemerintah tentu saja akan mengajak di kabupaten itu ada KPUB untuk membahas masalah kerukunan, ada itu wakil Islam, wakil semua agama yang ada itu ada organisasinya. Nah, jadi tentu sebelum ya pemerintah itu mengizinkan pasti akan minta pendapatnya KPKU loh. KUB ya. Ya. Kerukunan Umat Beragama, KUB ya. KUB di tiap kabupaten ada. Itu di bawah pengelolaan ya tentu saja Kemenag ya. Secara khusus KUA itu FKUB Forum ya, kerukunan atau komunikasi antar umat beragama, FKUB. Nah, itu berarti kan ke situ kalau ya menurut kajian FKUB lalu sudah sampai ke bupati atau wali kota, oh iya ini wajar. Udah, iya kan? Berarti status tanahnya benar, ya kan? Tidak menyerobot yang lain kan begitu. Lalu ya rencananya waktunya bagaimana juga ya tidak mengganggu yang lain. Udah, iya kan? Itu. Ya, disitulah kita belajar beragama secara dewasa. Waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai orang-orang yang dewasa. Dewasa dalam memahami dan dalam mengamalkan agama. Begitu. Ya dimungkinkan dalam satu rumah itu suaminya muslim, istrinya kitabiah ya kan, non muslimah tapi dari penganut Ahlul Kitab yaitu Kristen, Katolik, termasuk Yahudi ya kan. Protestan, Katolik, Yahudi itu dimungkinkan. Jadi serumah malah kan, tentu dalam serumah sebagai istri, suaminya beda agama, ya istrinya makan dengan cara itu dan ibadat kan begitu. Iya. Lebih luas lagi se-RT, lebih luas lagi sekampung, ya sedesa, sekabupaten, senegara kan begitu. Wallah.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Wahyudi asal Palembang. Saya ingin bertanya, di depan rumah saya ada yang berjualan di warung, tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergunjing. Dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian kepada keluarga saya dan suka ngomongin keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dapat dosa jika tetangga ngomong seperti itu? Ada dalam ayat tuh, kalau ada orang yang menggunjingkan ya, menggunjing atau melanggar agama lah ya, baik menggunjingkan sesama muslim ataupun ngobrol tentang agama tapi tidak secara tepat ya kan, maka hindarilah, jangan ikut. Nah, dengan kita tidak ikut terlibat gitu kan, apalagi ikut membantu dan lain-lain ya kan, ya termasuk mungkin tempat ya apa minum atau hiburan yang mengganggu, kita jangan ikut ya. Mudah-mudahan dengan sikap kita tidak mendukung itu, ya ada merasa tertegur, oh si fulan ini enggak mungkin tidak cocok, mungkin kalau diminta pendapat baru begini kan, untuk kenyamanan bertetangga kan begitu ya. Sebab di tetangga itu mungkin ada yang sakit, mungkin ada bayi, mungkin ada yang kerja dan seterusnya, sehingga perlu dimusyawarahkan lah. Kalau sesuatu itu menyangkut yang lain, tanyakan ke yang lain, ini mau bikin acara nih gini. Ya melalui Pak RT, bagian Pak RT, ya oh ya kalau gini. Begitu kan. Sehingga ketika ada tuh pelaksanaannya sudah tahu, oh memang sudah dikasih tahu mau ada sedikit acara syukuran atau keramaian atau apa begitu kan. Tapi terukur waktunya, terukur apanya kan begitu. Jadi semua dikomunikasikan dan dimusyawarahkan insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sidik asal Kalimantan. Ustadz, apa hukumnya berkuliah di kampus miliknya agama orang lain? Apakah diperbolehkan? Ya, ini kan tolabul ilmi itu faridotun, ya kan. Ilmu itu ada ilmu din agama, ada ilmu sebutlah kauni ya. Nah, ilmu kauni ya apa saja yang memang maslahat untuk memfasilitasi kehidupan, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain ya kan. Itu mungkin kalau ilmu agama udah jelas lah. Enggak mungkin kita belajar agama Islam di sekolah non Islam itu kan gimana gitu kan. Itu jelas lah. Bahkan ya pilihlah lembaga pendidikan Islam yang berkualitas kan begitu ya, supaya hasilnya baik gitu. Itu kalau terkait ilmu agama ya. Kalau terkait ilmu kauni, ilmu umum lah istilah kita, boleh ya kan, boleh yang sifatnya negeri ya kan. Toh di negeri juga disediakan tuh kan jurusan itu jurusan ini, atau swasta kebetulan swastanya milik agama lain kan boleh, tapi ada regulasi dalam dunia pendidikan itu kan. Tentu bagaimana kalau mahasiswanya berbeda agama, ada itu regulasinya, harus diberikan tentu saja keleluasaan begitu insya Allah. Jadi boleh ya kalau memang ya jatuh pilihannya ke situ, mungkin karena faktor jarak atau faktor biaya atau apapun kan begitu, boleh. Iya. Ya, sekarang kan ya keluar negeri juga kan tentu milik agama lain kan begitu. Tapi kan tentu apalagi negara sudah maju ya tidak serta-merta kan memberikan tuh, walaupun tentu ya nilai-nilai sekularis barat ya harus diwaspadai kan. Coba ada kejadian berangkatnya muslim, pulangnya ganti nama kan. Ada, ya berarti kan lingkungan itu lingkungan akademik, lingkungan sosial itu berpengaruh. Jadi betul-betul dipertimbangkan begitu. Kalau bisa ya sekolahlah ya di lingkungan akademik yang ya Islami atau tidak memusuhi Islam, tidak sekuler begitu ya. Begitu ketimbang
yang lain. Saya kira itu kan soal pilihan kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nas'aluka an-najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arzuqna al istiqamah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.